sitasi terhadap referensi yang ingin dituliskan. Ini adalah langkah-langkahnya. Jadi pertama seperti langkah-langkah yang ditampilkan seperti ini. Jadi yang pertama kali Anda harus memasukkan atau mendownload jurnal atau buku atau website secara resmi, bahkan sumber dari video YouTube juga bisa dimasukkan ke dalam sitasi untuk referensi di bagian penulisan. Nah, karena software ini sudah didesain sedemikian rupa, jadi dia ketika memasukkan referensi atau jurnal, maka akan keluar opsi atau tampilan seperti ini. Jadi ada tampilan, dia akan mengeluarkan tampilan sendiri. Ketika dipilih, nanti akan terdeteksi nama jurnal publishernya apa. Dia akan tertulis misalkan publishernya adalah Science atau Heat Transfer. Dia akan tertulis di sini, akan tertulis tampil di bagian ini. Kemudian tahun keluar atau jurnal tersebut dikeluarkan pada tahun berapa akan secara otomatis tertulis di bagian ini. Lalu volume dari jurnal, volume 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Kalau di sini 329. Kemudian jumlah halaman, isu itu artinya urutan dia dikeluarkan ke berapa. Jadi itu bisa terdeteksi atau terbaca di software Mendeley. Lalu bahkan nilai atau alamat URL-nya juga bisa keluar atau muncul di bagian mana jurnal tersebut atau link yang akan ditampilkan bisa keluar di bagian ini. Jadi ketika jurnal tersebut di-download, maka akan keluar tampilan seperti ini. Jadi Anda bisa langsung klik, nanti URL tersebut akan mengarahkan ke alamat website yang dituju. Nah, ini adalah penjelasannya ya, penjelasan mengenai Mendeley tersebut. Jadi bisa selain menggunakan Office Word, juga bisa membaca web. Web di sini adalah website. Jadi berbagai macam website bisa dikoneksikan terhadap software Mendeley untuk dijadikan referensi. Ya, jadi nanti bisa dilihat atau di-download secara detailnya penjelasan dari Mendeley tersebut. Oke, baik. Sampai sini absennya sudah bisa isi absen semua ya? Apakah ada kendala untuk menuliskan absen? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Udah. Ya. Bisa, Pak.
Kemudian tampilan layarnya sudah berubah ya, tampilan layar monitornya sudah berubah. Sudah, Pak. Ya. Ya, jadi kita masuk ke materinya ya untuk tahap pertama atau pertemuan di minggu pertama untuk mata kuliah metode penelitian. Ya, jadi ini adalah metode penelitian dengan SKS-nya 2 SKS. Kemudian untuk komponen penilaian untuk metodologi penelitian absen 10%, tugas 30%, UTS 25%, dan UAS 35%, totalnya 100%. Nah, di bagian awal, kata metodologi atau metode penelitian itu pertama kali atau berawal atau berasal dari bahasa Yunani ya. Metodologi penelitian berasal dari kata metode. Metode bisa diartikan untuk atau sebagai arti bagaimana cara yang tepat untuk melakukan sesuatu. Jadi metode itu adalah kalau didefinisikan bagaimana cara yang tepat atau cara yang paling benar atau cara yang baik untuk mengerjakan atau melakukan sesuatu. Pada saat Anda ingin melakukan riset atau penelitian, yang pertama kali dipikirkan atau pertama kali ditentukan adalah bagaimana cara menentukan metode apa yang paling tepat untuk menyelesaikan penelitian tersebut. Kemudian kata metodologi itu bersumber atau berawal dari metode dan logos, yang artinya logos atau bisa diartikan sebagai ilmu pengetahuan. Nah, ini hubungannya sangat erat ya ketika Anda melakukan riset atau penelitian. Anda harus memiliki basic ilmu dasar untuk melakukan penelitian tersebut. Ilmu dasarnya banyak, misalkan kalau Anda berada di bidang engineering, di teknik, berarti Anda harus memiliki ilmu dasar seperti ilmu statistik atau ilmu matematika atau ilmu mata kuliah dasar ya, misalkan Anda ingin mengamati atau melihat perubahan suhu atau perubahan temperatur, berarti Anda harus memiliki basic knowledge mengenai tentang heat transfer atau perpindahan panas.
Kemudian bisa juga diartikan lagi metodologi artinya cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara sama untuk mencapai suatu tujuan. Jadi metode itu memiliki hubungan yang sangat erat dengan hal-hal yang berhubungan dengan pikiran, bukan berhubungan dengan perasaan. Jadi ketika Anda menyelesaikan sesuatu atau mengerjakan penelitian itu bukan berdasarkan perasaan atau berdasarkan rasa yang dimiliki, misalnya rasa perasaan yang dimiliki, tapi berdasarkan sesuatu yang berhubungan dengan hal-hal yang bisa dipikirkan atau yang hal-hal yang bisa dijelaskan secara ilmiah. Kemudian ketika sudah melakukan penelitian, berarti Anda harus mendapatkan atau mengumpulkan atau mengcollecting data. Jadi setelah didapatkan atau ditentukan metode yang tepat untuk penelitian yang ingin dikerjakan, langkah selanjutnya adalah mengumpulkan atau mencari serta merumuskan, dan di bagian akhirnya adalah kemampuan untuk menganalisa data atau hasil yang sudah didapat. Jadi kalau misalnya Anda hanya bisa melakukan penelitian atau metode penelitiannya sudah bisa dilakukan, sudah bisa dipergunakan, tapi di bagian endingnya atau di bagian akhirnya itu adalah harus juga memiliki kemampuan menganalisa. Jadi kalau misalnya hanya didapatkan data, hanya didapatkan informasi atau hanya didapatkan sumber-sumber saja, tetapi tidak ada hasil keputusan atau hasil analisa dari data-data tersebut, berarti hasil penelitiannya itu belum bisa dipergunakan atau belum bisa dimanfaatkan. Nah, kemudian lalu ini adalah gambaran flowchart ya, atau tampilan awal dari riset atau penelitian yang dilakukan. Yang pertama itu diawali dengan riset dasar atau basic riset, atau kalau dikategorikan itu fundamental riset, penelitian dasar. Kemudian selanjutnya masuk ke dalam pengembangan, research and development. Jadi penelitian lalu dikembangkan untuk dibuat produknya. Lalu yang bagian akhir, ketika sudah didapatkan hasil penelitian yang sudah dilakukan pengujian dari produk tersebut, dilakukan pengujian secara laboratorium, hasil penelitian atau produk yang dibuat tersebut sudah bisa pengujian sudah didapatkan, maka bisa dibuat untuk applied research. Applied research itu artinya produk tersebut sudah bisa diaplikasikan atau sudah bisa dibuat atau dipasarkan secara jumlah yang cukup banyak. Jadi sudah bisa diterapkan untuk produk-produk yang bisa langsung dimanfaatkan. Kemudian untuk metode penelitian itu dideskripsikan atau dibagi ke dalam dua bagian. Ada yang berdasarkan dari tujuan penelitian. Tujuan penelitian itu adalah seperti yang tadi, ada penelitian dasar, kemudian
dari dasar lalu dikembangkan lagi menjadi penelitian terapan. Kemudian ada lagi metode penelitian yang berdasarkan tingkat kealamiahan tempat penelitian. Jadi alamiah itu artinya tingkat naturalnya atau tingkat standarnya itu jadi berdasarkan tingkat kealamiahan atau tingkat penelitian, kemudian penelitian itu ada yang dikerjakan secara eksperimen, artinya penelitian itu dikerjakan secara langsung atau membuat objek yang dikerjakan. Jadi secara visual dan audionya, artinya penelitian itu bisa dilihat secara langsung. Lalu ada penelitian yang dilakukan secara tidak dilakukan secara eksperimen, tapi berdasarkan hasil survei. Dari survei ini bisa survei terhadap kondisi lingkungan atau survei dari hasil kuesioner atau koresponden dari para audiensnya, dari sampel yang akan diteliti, berapa jumlah orang, kuesioner yang dibagikan, misalkan ada 100 kuesioner atau hasil dari 50 kuesioner. Dari hasil kuesioner itu maka bisa didapatkan atau diperoleh bagaimana hasil dari penelitian yang dikerjakan. Lalu penelitian secara naturalistik, secara alami atau secara alamiah ini bisa dilakukan. Kemudian yang bagian lain, sekumpulan pengetahuan itu tersusun secara sistematis dan runtut melalui metode penelitian atau metode ilmiah. Lalu apa saja yang menjadi langkah sistematis tersebut? Yang pertama, ketika seorang melakukan riset atau penelitian, hal yang paling ditentukan lebih awal adalah bisa mengidentifikasi atau menentukan atau mencari masalah apa yang ingin diselesaikan. Jadi ini adalah poin yang paling utama ketika ingin melakukan penelitian. Tapi kalau misalnya ketika melakukan penelitian belum tahu apa yang ingin dicari atau belum mengetahui apa yang ingin dilakukan, nah hal itu akan bisa berpengaruh yang kurang baik terhadap penelitian, karena penelitian akan berjalan tidak terarah, jadi bisa kemana saja karena penelitian itu belum dapat ditentukan secara masalah apa yang ingin